Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini kita ingin membahas kembali ayat-ayat yang untuk mengingatkan kita kepada jati diri kita sebagai manusia di hadapan Allah. Kita sering mendengar banyak hadis yang sudah sangat masyhur ya tentang masalah menyampaikan ayat Allah. Balighu anni walau ayat. Hadis ya, bahwa sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Ini hadis yang masyhur gitu. Namun seringkali mungkin barangkali kita sering mendengar, tapi mungkin semoga kita termasuk orang yang mengamalkan gitu. Tapi mungkin tidak jarang orang yang mengabaikan. Jadi sampaikanlah walaupun satu ayat gitu. Maka tidak heran pada saat di awal dulu yang namanya ayat Allah pada saat setiap turun itu biasanya langsung viral gitu. Karena para sahabat atau para pengikut Nabi pada saat itu setiap mereka mendengar ayat Allah, mereka mendengarkan, menghayati, kemudian mereka sampaikan kepada teman-teman, kerabat dan saudara. Sehingga memang ayat-ayat Allah itu adalah sesuatu hal yang sangat jamak untuk disampaikan gitu, karena memang maksud dan tujuan ayat itu diturunkan adalah untuk disampaikan kepada orang lain. Inilah yang perlu kita cermati ya, karena memang itu sebetulnya adalah salah satu kewajiban kita hidup di dunia ini adalah menyampaikan ayat-ayat Allah gitu. Sehingga ya dengan demikian ayat itu bisa sampai kepada kita dari masa turunnya 1400 tahun yang lalu lah, di masa Rasulullah hidup, kemudian hingga sampai sekarang, dan alhamdulillah kita bisa mendengarkan firman-firman Allah. Mungkin ini yang perlu kita jadikan sebagai sebuah renungan untuk menjadi ya pemikiran bahwa kita memang sebetulnya ada satu tanggung jawab juga menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan Allah memberikan semacam suatu penghargaan ya, pernyataan penghargaan terhadap mereka yang menyampaikan ayat-ayat Allah. Di dalam surat Fussilat ayat ke-33. Kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Yang artinya, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslim, yang berserah diri. Allah mengatakan bahwa perkataan yang paling baik itu adalah perkataan yang menyeru kepada Allah, menyeru kepada kebaikan, dan pernyataan yang menyatakan bahwa saya seorang muslim, saya orang berserah diri kepada Allah. Surat Al-Fussilat ayat ke-33 ya. Jadi kadang-kadang di era sekarang mungkin ya semoga itu keliru ya, bahwa ada perasaan sungkan, enggan karena kita bergaul di dalam tatanan masyarakat, kita nanti dibilang sok alim gitu, sok tahu, atau belum saatnya, belum makomnya untuk menyampaikan. Kenapa saya harus ngomong itu? Justru disinilah yang kita perlu ingatkan bahwa itu adalah salah satu bagian dari tanggung jawab kita hidup di dunia, untuk menyampaikan bahwa sesungguhnya la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, yang menyeru bahwa kita itu, dan saling mengingatkan bahwa kita itu adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah, dan menyeru kepada Allah untuk tunduk dan berbakti kepada Allah. Pertama itu adalah kalimat yang paling baik yang dinyatakan oleh Allah. Yang kedua adalah menyeru kebajikan. Jadi himbauan-himbauan untuk menyampaikan kebajikan apabila memang kita sudah bisa mampu melakukannya, dan walaupun tidak mampu melakukan tetapi menghasung orang lain untuk melakukannya. Dan yang ketiga adalah syahadat atau pernyataan bahwa kita adalah seorang muslim, bahwa kita itu adalah orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman, jadi ini adalah sebuah perintah yang mungkin barangkali perlu direnungkan gitu. Dan sebetulnya sekarang itu adalah kita sangat terbantu gitu dengan banyaknya fasilitas teknologi, terutama sosial media ya, entah Facebook, YouTube,
Twitter atau apapun juga untuk menyampaikan sesuatu, dan itu bisa kita manfaatkan. Minimal kita sudah bisa menunjukkan di hadapan Allah bahwa saya sudah menyampaikan gitu. Bahwa saya sudah menyampaikan bahwa kita sudah melakukan tugas dan ikhtiar untuk melakukan penyampaian ayat-ayat Allah gitu. Dan sebetulnya di dalam masalah menyampaikan kebaikan dan kebenaran ini tidak harus mensyaratkan bahwa kita itu harus lulus pesantren atau kita harus lulus kitab tertentu atau apapun juga. Tidak. Para sahabat juga tidak seperti itu kok. Mereka adalah orang yang saat mendengar kalimat-kalimat firman dari Allah, ayat itu turun, kemudian disampaikan kepada mereka, mereka pahami, mereka langsung sebarkan kepada teman-temannya. Ada yang muslim, ada yang masih waktu itu masih kufur ya, masih belum Islam, sampaikan. Karena itulah tujuan daripada diturunkannya wahyu. Jadi wahyu itu bukan diturunkan hanya untuk orang-orang tertentu saja atau bahkan hanya untuk nabi saja, tapi untuk seluruh umat manusia gitu. Sehingga mereka yang nabi menerima wahyu disampaikan kepada para sahabat menyampaikan kepada manusia, sehingga biarkan mereka itu akan berpikir. Tapi minimal itu bahwa kita sudah menyampaikan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita. Terserah mereka itu akan menerima atau tidak, itu sudah bukan menjadi tanggung jawab kita gitu. Karena pada saat menerima informasi yang diturunkan oleh Allah lewat firman-Nya, maka itu sudah menjadi kewajiban bagi orang yang mendengarnya gitu. Silahkan Anda berpikir, bereaksi bagaimana. Anda menerima, maka itu berarti Anda taat kepada Allah. Anda tolak, yaitu tanggung jawab sendiri kan. Jadi untuk menyampaikan ayat-ayat Allah itu tidak dibebani kewajiban bahwa orang yang mendengar itu harus menerima. Berhasil kalau mereka itu menerima, atau mereka harus senang itu belum tentu. Yang penting itu firman itu intinya itu adalah informasi dari Allah yang disebarkan. Terserah mereka itu mau menerima atau menolak, itu sudah bukan menjadi beban tanggung jawab seorang penyampai gitu. Dan penyampai itu bukan berarti hanya sekelompok atau segelintir orang saja, tetapi kita semua. Ya sebagai gambaran bahwa itu ada tanggung jawab kita. Kalau kita bisa ngomong apapun juga di sosial media dengan selfie-nya kita, entah yang lucu-lucuan atau komedi juga, tapi Allah juga nanti akan mempertanyakan kita bisa nggak menyampaikan kalimat-kalimatul haq yang sudah menjadi pesan Allah untuk kita sampaikan kepada teman kita. Ya alhamdulillah, termasuk mungkin dengan ngomong seperti ini adalah bagian dari penyampaian gitu, tentang masalah nanti nanti orang akan menerima atau tidak, itu sudah bukan lagi menjadi tanggung jawab kita yang menyampaikan gitu. Yang penting di hadapan Allah kita sudah memiliki hujah atau alasan, atau sudah menyatakan bahwa kita sudah menyampaikan dan Allah menjadi saksi gitu. Cukup ini tentang itu. Syukur kalau seandainya orang itu akan menerima gitu. Dan pada saat mereka menerima pun juga akan menjadi sebuah tanggung jawab moral lagi untuk sekaligus memberikan bimbingan lebih lanjut. Tapi ya itu akan membuka ladang pahala atau amal ibadah yang lebih jauh lagi gitu. Jadi ketiga hal itu ya teman, jadi bahwa perkataan yang paling ya topnya ini top, tiga perkataan yang terbaik itu adalah menyeru orang kepada Allah, kedua mengajak kepada kebaikan, dan ketiga merupakan syahadat pernyataan bahwa kita itu adalah orang yang muslim, kita adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Oke teman-teman, mungkin barangkali ini renungan pagi yang bisa menjadi bekal. Semoga Allah memberikan hikmah dan barokah, dan sedikitnya memberikan letusan dan memberikan sebuah motivasi kepada saya sendiri ataupun dan juga kepada Anda semua untuk ya memulai menyatakan apa yang disampaikan pada saat kita ya mumpung masih ada gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari desa, selamat menikmati.